Suara rintik hujan sore itu menampar kaca jendela asrama. Langit kelabu menutup pandangan ke arah kampus, dan udara lembab membuat suasana terasa sepi, nyaris sendu. Di kamar 2B, seorang pemuda duduk diam di depan meja belajar. Namanya Dimas Arya Satya, mahasiswa semester 4 jurusan Desain Komunikasi Visual. Rambutnya agak berantakan, kacamata bundar bertengger di hidung, dan wajahnya selalu tampak tenang, atau mungkin kosong. Sejak awal kuliah, Dimas dikenal sebagai anak asrama yang jarang keluar kamar. Bukan karena sombong, tapi karena dia memang tak pandai bersosialisasi. Dulu, ada sahabatnya, Rio. Tapi Rio pindah asrama tahun lalu. Sejak itu, kamar sebelah Dimas kosong, sepi, dan sunyi. Namun hari itu berbeda. Ada suara baru dari kamar sebelah. Suara barang diangkat, langkah kaki mondar-mandir, dan tawa pelan seorang perempuan. Jadi, akhirnya ada yang menempati juga. Gumam Dimas lirih, menutup bukunya. Ia menatap dinding tipis yang memisahkan kamarnya dari kamar sebelah. Dulu, suara Rio sering terdengar dari sana. Sekarang, entah kenapa, suara perempuan itu membuat dadanya bergetar aneh. Beberapa jam kemudian, suara hujan mulai reda. Dimas hendak keluar untuk membeli makan malam. Tapi saat membuka pintu, ia hampir menabrak seseorang yang juga baru keluar dari kamar sebelah. "Ah, maaf banget." Suara lembut itu cepat meminta maaf. Dimas mundur setengah langkah. Di depannya berdiri seorang gadis berambut hitam panjang, mengenakan sweater abu dan celana training. Wajahnya polos tanpa make-up, tapi senyumnya menenangkan. "Nggak apa-apa. Aku yang salah, nggak lihat?" jawab Dimas canggung. "Kamu penghuni kamar 2B, ya?" tanya gadis itu ramah. "Iya. Baru pindah." "Ya? Iya. Aku Naila. Anak jurusan psikologi. Baru pindah ke asrama minggu ini." "Dimas. Desain Komunikasi Visual." Mereka berjabat tangan singkat. Dimas sempat memperhatikan tangan gadis itu yang halus dan dingin. "Aku tadi mau ke warung. Kamu mau titip sesuatu?" tanya Dimas pelan, mencoba bersikap sopan. "Kebetulan banget. Aku belum sempat beli apa-apa. Boleh nitip air mineral sama roti?" "Nggak." "Boleh. Nanti aku taruh di depan kamar aja." "Makasih ya." Dimas kamar sebelah. Senyum kecil itu lagi-lagi muncul. Dimas tak tahu kenapa, tapi hatinya terasa hangat. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Malamnya, setelah makan, Dimas kembali ke kamarnya. Ia menaruh 2 botol air dan sebungkus roti di depan pintu kamar 2A. Tak lama, ada ketukan kecil di pintunya. Tok tok tok. Dimas membuka, dan di depan berdiri Naila, masih dengan sweater abu itu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar. "Ini uangnya, ya? Sekalian makasih banget udah dibeliin." "Nggak usah, kecil banget." "Nggak boleh gitu. Aku baru pindah, jangan langsung ngutang." Keduanya tertawa kecil. Dimas akhirnya menerima uang itu, meski lebih karena tak ingin memperdebatkan hal sepele. Tapi setelah Naila kembali ke kamarnya, senyum Dimas tak kunjung hilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, asrama itu tidak terasa sunyi lagi. Beberapa hari berlalu. Dimas mulai terbiasa mendengar suara Naila dari kamar sebelah. Entah suara musik lembut, tawa kecil, atau kadang gumaman saat dia menghafal teori psikologi. Suatu malam, ketika Dimas sedang menggambar tugas ilustrasi di laptop, ada ketukan pelan di tembok. Tok tok tok. Suara itu datang dari sisi tempat tidur, tepat dari arah kamar Naila. Dimas berhenti menggambar. Lalu terdengar suara pelan dari seberang dinding. "Dimas, kamu masih bangun?" Dimas menatap tembok itu dengan heran, tapi kemudian menjawab pelan. "Masih." "Kenapa?" "Lampuku mati. Aku takut kalau sendirian." Ada jeda sebentar.
Suaranya terdengar seperti bergetar. Mau aku bantu periksa? Enggak, aku udah lapor ke pengelola. Tapi katanya baru besok diganti. Dimas tersenyum kecil. Kalau kamu mau, aku bisa nyalain musik pelan. Biar nggak sepi. Boleh banget. Dimas menyalakan playlist piano instrumental. Suara lembut itu mengalir menembus dinding. Lebih baik, ya? Tanya Dimas setelah beberapa menit. Iya, makasih, Dimas. Dimas menatap layar laptopnya, tapi pikirannya melayang. Malam itu, ia menyadari satu hal. Kehadiran Naila membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, kampus sedang ramai karena pendaftaran lomba desain poster nasional. Dimas jarang ikut lomba, tapi dosennya memaksa agar dia berpartisipasi. Saat sedang berdiri di depan mading kampus, seseorang menepuk bahunya. Dimas, kamu ikut lomba juga? Dimas menoleh. Naila berdiri di sana, membawa buku catatan dan senyum cerah. Iya, disuruh dosen. Kamu? Aku bantu panitia dokumentasi, bagian publikasi lomba. Wah, keren juga. Mereka sempat mengobrol cukup lama. Dimas mulai tahu bahwa Naila adalah gadis aktif, senang belajar, tapi juga penyendiri ketika di rumah. Orang-orang pikir aku gampang dekat sama siapa aja, kata Naila waktu itu, padahal aku juga sering ngerasa sepi. Kalimat itu entah kenapa terasa familiar bagi Dimas. Seolah ia sedang mendengar isi hatinya sendiri diucapkan orang lain. Hari-hari berikutnya, keduanya sering bertemu, di kantin, di lorong asrama, di halaman belakang tempat menjemur pakaian. Awalnya kebetulan, tapi lama-lama, Dimas menyadari. Naila selalu menyapa duluan, dan entah kenapa, dia menantikan setiap pertemuan itu. Suatu sore, hujan turun lagi. Dimas sedang membuat desain di laptop ketika terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Ia membuka, dan mendapati Naila berdiri sambil membawa 2 gelas kopi hangat dari vending machine. Aku bawa kopi. Katanya kamu suka begadang buat tugas, kan? Kok tahu? Kedengeran dari suara keyboard kamu tiap malam. Dimas tertawa kecil. Kamu punya telinga super. Ya? Nggak juga. Asrama ini temboknya tipis. Mereka duduk di lantai, menikmati kopi sambil mendengarkan hujan. Hening sesekali mengisi percakapan, tapi bukan hening yang canggung. Justru, tenang, nyaman. Kamu tahu nggak, Dim? Naila berkata lirih sambil menatap jendela. Aku pindah ke asrama ini karena pengen mulai dari nol. Pengen belajar nggak takut sama kesepian. Dimas menatapnya diam. Aku juga, katanya akhirnya. Aku juga lagi belajar. Hujan terus turun di luar. Tapi di dalam kamar itu, 2 hati yang selama ini sunyi perlahan saling menemukan iramanya. Malam semakin larut. Ketika Naila pamit kembali ke kamarnya, Dimas hanya menatap punggungnya yang menjauh dengan senyum samar. Ia belum tahu perasaan apa yang sedang tumbuh, tapi satu hal pasti. Kehadiran gadis itu mengubah segalanya. Dan tanpa mereka sadari, Tuhan sedang menulis awal dari kisah yang tak akan mudah mereka lupakan. Suara jangkrik malam itu terdengar samar di luar jendela asrama. Lampu koridor redup, dan hanya sedikit penghuni yang masih terjaga. Dimas duduk di depan laptop, menatap layar putih kosong yang belum juga berubah menjadi desain. Ia biasanya suka bekerja malam, karena tenang, karena sunyi. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, sunyi itu terasa berbeda. Bukan sepi seperti dulu, tapi lebih seperti menunggu sesuatu. Tok tok tok. Ketukan pelan itu terdengar dari tembok kanan, tepat dari kamar Naila. Dimas menoleh cepat. Ketukan itu berirama pelan, seperti kode rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Ia mengambil ballpoint, mengetuk kembali 3 kali ke arah dinding. Balasan cepat datang. Tok tok. Dimas tersenyum tanpa sadar. Itu bukan kali pertama Naila mengetuk dinding malam-malam.
Sejak insiden lampu padam beberapa minggu lalu, kebiasaan itu seperti menjadi bahasa mereka sendiri. Tapi malam ini, Naila mengetuk lebih lama dari biasanya. Akhirnya, suara pelan terdengar dari seberang dinding. "Dimas, kamu belum tidur?" "Belum. Tugas belum kelar." "Aku juga nggak bisa tidur. Kepala penuh banget." Dimas mendekat, menempelkan telinganya ke dinding tipis itu. "Kenapa?" "Nggak tahu. Rasanya kayak takut aja. Padahal nggak ada apa-apa." Dimas menarik napas pelan. Ia tahu perasaan itu, perasaan yang datang diam-diam di malam sepi. Rasa takut tanpa sebab, rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. "Mau aku nyalain musik kayak waktu itu?" "Boleh." Dimas membuka playlist lamanya. Nada piano lembut kembali mengalun. Sunyi terasa lebih ringan sekarang. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba Naila bicara lagi. "Dimas, kamu pernah ngerasa kayak sendirian di dunia ini?" Dimas diam sejenak. "Sering. Tapi, kadang aku juga sadar, mungkin ada orang lain yang ngerasa sama, cuma kita nggak tahu aja." Ada jeda. Lalu suara Naila terdengar pelan sekali, nyaris bergetar. "Kamu selalu ngomong tenang. Ya, kayak nggak pernah takut apa-apa." "Aku takut, kok," jawab Dimas lirih. "Cuma aku nggak tahu harus ngeluarinnya ke siapa." Hening panjang mengikuti percakapan itu. Sampai akhirnya Naila bicara pelan, hampir berbisik. "Kalau gitu, mulai sekarang kamu boleh ngomong ke aku." Dimas terdiam. Matanya menatap tembok putih itu lama sekali, seolah ingin melihat wajah di baliknya. "Oke," jawabnya singkat. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa hangat. Keesokan paginya, Dimas terbangun lebih awal. Di depan pintu kamarnya, ada sebungkus roti dan selembar kertas kecil. Tulisan tangan yang rapi itu bertuliskan, "Buat Dimas. Biar semangat ngerjain tugas." Naila senang. Dimas tersenyum tipis. Ia menatap roti itu lama, lalu tertawa kecil. Sederhana, tapi entah kenapa hatinya terasa penuh. Hari-hari setelah itu berjalan lebih ringan. Mereka mulai sering belajar bareng di ruang umum asrama. Awalnya hanya kebetulan, Naila duduk di sofa baca, Dimas datang membawa laptop. Tapi lama-lama, mereka terbiasa berbagi ruang. "Aku suka lihat kamu gambar," kata Naila suatu sore, menatap layar laptop Dimas. Rasanya tenang. "Tenang." Dimas tertawa pelan. "Padahal ini tugas stres banget." "Justru itu. Kamu bikin yang susah kelihatan mudah." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Dimas kehilangan fokus beberapa detik. Ia belum pernah dengar seseorang memujinya seperti itu, dengan cara sejujur itu. Suatu malam, hujan kembali turun deras. Suara petir menyambar, membuat Naila terlonjak di kamar sebelah. Lalu, seperti biasa, tok tok tok. "Dimas, kamu bangun?" "Iya." "Boleh? Aku duduk di ruang tengah bareng kamu." "Sekarang?" "Iya." Hujannya kenceng banget. Dimas menatap jam. Sudah lewat tengah malam. Tapi entah kenapa, ia langsung menjawab, "Ya, sini aja." Beberapa menit kemudian, Naila keluar dari kamarnya. Ia memakai jaket tebal dan membawa selimut kecil. Rambutnya agak acak karena angin. Mereka duduk di sofa ruang tengah, menatap hujan dari jendela besar. Suara deras air di atap menenangkan sekaligus membuat jarak terasa dekat. "Kamu nggak takut sendirian, kan?" tanya Dimas. "Dulu iya. Sekarang nggak terlalu." "Kenapa?" "Karena kamar sebelahku ada orang yang baik." Dimas tertawa kecil, menatapnya. "Aku baik, ya?" "Lumayan." Hening. Tapi hening itu terasa indah. Waktu berjalan cepat. Tanpa sadar, kehadiran Naila jadi bagian dari keseharian Dimas. Kalau dulu ia bangun hanya untuk kuliah dan tugas,
Sekarang ia bangun untuk sesuatu yang lain, menanti suara di kamar sebelah, atau senyum kecil di lorong asrama. Tapi di balik semua kedekatan itu, ada hal yang Naila belum pernah ceritakan. Kadang Dimas melihat tatapan kosong di matanya, terutama saat sedang diam menatap hujan. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum lembut itu. Malam itu, setelah mereka mengobrol di ruang tengah, Naila sempat berkata pelan sebelum kembali ke kamarnya. "Dimas, makasih ya. Udah mau dengerin aku. Aku nggak nyangka bisa ngerasa setenang ini lagi." "Kapanpun," jawab Dimas singkat. "Tapi, kalau suatu hari aku harus pergi, jangan sedih, ya." Dimas menoleh, kaget. "Pergi? Maksudmu?" Naila hanya tersenyum samar. "Nggak apa-apa. Aku cuma ngomong aja." Lalu ia melangkah masuk ke kamarnya, menutup pintu perlahan. Dimas masih duduk lama di sofa, memikirkan kata-kata itu. Hatinya bergetar aneh, perasaan takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia genggam sepenuhnya. Di luar, hujan berhenti. Tapi dalam hati Dimas, malam itu baru saja berubah. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tak akan sama lagi. Karena gadis di kamar sebelah bukan lagi sekadar tetangga, tapi seseorang yang mulai ia butuhkan tanpa sadar. Dan Tuhan sepertinya sedang menulis kisah yang lebih dalam dari sekadar pertemanan di dinding sebelah. Angin sore bertiup pelan lewat jendela kamar Dimas. Kalender di dinding sudah menunjukkan pertengahan semester, tapi baginya waktu terasa berjalan berbeda sejak Naila datang. Ada sesuatu yang membuat setiap hari lebih berarti, meski ia tak pernah berani menamainya cinta. Dimas duduk di ruang tengah, menggambar konsep poster untuk lomba nasional. Di depannya, Naila sedang menyalin catatan kuliah sambil sesekali menguap. "Kamu kalau nulis serius banget," kata Dimas sambil tersenyum kecil. "Aku takut salah tangkap materi. Psikologi kan banyak teorinya." "Kayak kamu banyak rahasianya juga," celetuk Dimas tanpa sadar. Naila menoleh cepat, lalu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar sedikit kaku. "Rahasia? Semua orang punya rahasia, Dim. Aku nggak tahu punyamu apa, tapi kadang aku lihat kamu kayak lagi nyembunyiin sesuatu." Gadis itu terdiam sejenak, matanya menatap jendela. "Mungkin kamu benar," ucapnya pelan, "tapi belum saatnya aku cerita." Dimas tak menekan lebih jauh. Ia tahu batas. Tapi malam itu, saat ia sendirian di kamarnya, kata-kata Naila terus berputar di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Dimas melihat Naila duduk sendirian di taman kampus, tampak menunduk sambil memegang ponsel. Wajahnya pucat, dan matanya merah seolah habis menangis. "Naila, kamu kenapa?" tanya Dimas pelan saat mendekat. Gadis itu cepat menyeka matanya dan tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Cuma lagi capek aja." "Capek atau sedih?" Naila tertawa hambar. "Kamu peka banget, ya? Karena kamu bukan orang yang gampang sedih tanpa alasan." Ia diam sebentar, menatap tanah, lalu berkata pelan, "Ada kabar dari rumah. Mama masuk rumah sakit lagi." Dimas ikut terdiam. "Parah? Kanker stadium lanjut. Udah dari 2 tahun lalu. Kamu nggak pernah cerita." "Aku nggak mau jadi orang yang dikasihani, Dim." Angin berhembus pelan. Dimas duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa menit hening, ia hanya berkata, "Kamu nggak sendirian, Nay. Kalau butuh sesuatu, aku di sini." Naila menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, mata itu benar-benar menunjukkan kelelahan yang dalam. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Naila sering terlihat murung, kadang menatap layar ponselnya lama sekali. Dimas tak pernah memaksa bercerita, tapi ia selalu ada, membawakan makanan, membantu tugas, atau sekadar menemani diam. Suatu malam, setelah semua penghuni asrama tertidur, terdengar ketukan di pintu kamar Dimas. Tok tok tok.
Ia bangun dan membuka. Naila berdiri di depan pintu, memakai jaket dan membawa termos air panas. "Kamu masih bangun?" tanyanya pelan. "Iya." "Ada apa?" "Aku cuma nggak bisa tidur. Boleh duduk sini sebentar?" Mereka duduk di lantai, saling diam beberapa menit. Lalu Naila berkata lirih, "Mama dirawat lagi. Aku takut." "Dim. Udah sempat video call?" "Udah, tapi aku nggak kuat lihat beliau di kasur rumah sakit." Dimas menatapnya dalam-dalam, lalu tanpa banyak kata, ia menggeser termos itu ke sisi meja. "Sini," katanya lembut. Ia mengulurkan tangan dan memegang jemari Naila pelan. Tangan itu dingin, tapi genggamannya erat, seperti seseorang yang sudah lama menahan beban sendirian. "Kamu boleh nangis kalau mau," ucap Dimas. "Aku capek nahan semuanya sendiri." Dan malam itu, Naila menangis dalam diam. Tangisnya lirih, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, dinding di antara kamar mereka tak lagi jadi batas. Keesokan paginya, Dimas bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi, lalu mengetuk kamar Naila. "Pagi. Aku masak banyak banget. Mau bantu habisin?" Naila membuka pintu dengan mata masih sembab, tapi senyumnya tipis. "Aku jadi utang budi terus. Nih." "Nggak apa. Kamu bayar dengan senyum aja udah cukup." Ia tertawa kecil, tapi kali ini tawa itu kembali tulus. Beberapa hari kemudian, Naila pamit pulang ke kampungnya untuk menjenguk ibunya. Dimas mengantarnya sampai gerbang kampus. "Aku balik 3 hari aja. Nanti aku kabarin." "Oke. Hati-hati di jalan." "Ya." Saat Naila masuk ke mobil travel, Dimas merasa aneh, seolah separuh dirinya ikut pergi. Asrama kembali sunyi seperti dulu. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa menyakitkan. Malam pertama tanpa Naila, Dimas tak bisa tidur. Ia duduk di tepi kasur, menatap dinding kosong yang biasa mengetuk pelan setiap malam. Tak ada ketukan, tak ada suara, hanya hening. "Kamu baik-baik aja di sana?" "Ya, Naila," gumamnya pelan. 3 hari kemudian, Naila belum juga kembali. Tapi sore itu, Dimas menerima pesan singkat. "Mama udah pergi, Dim." Pesan singkat itu membuat tangannya gemetar. Ia mengetik balasan cepat, tapi menghapusnya lagi. Apa yang bisa ia tulis pada seseorang yang baru kehilangan separuh dunianya? Akhirnya ia hanya mengirim satu kalimat. "Aku di sini kalau kamu butuh." Seminggu kemudian, Naila kembali ke asrama. Rambutnya dikuncir sederhana, matanya sembab, tapi ia tersenyum saat melihat Dimas di depan kamarnya. "Selamat datang pulang," kata Dimas pelan. "Terima kasih udah nunggu. Mau aku bantu bawain tas?" "Nggak usah, tapi boleh pinjam bahumu sebentar." Dimas tak menjawab. Ia hanya membuka lengannya, dan Naila bersandar pelan di sana. Dalam diam itu, mereka berdua tahu, sesuatu di antara mereka sudah berubah. Bukan lagi sekadar teman asrama, tapi 2 jiwa yang saling memahami luka masing-masing. Namun di balik kehangatan itu, Dimas juga tahu kebahagiaan seperti ini seringkali rapuh. Karena setiap hati yang menyimpan rahasia, cepat atau lambat rahasia itu akan menuntut untuk diungkap. Dan malam itu, sebelum tidur, Dimas kembali mendengar ketukan dari kamar sebelah. Tok tok tok. Tapi kali ini, suara Naila terdengar berbeda. Lembut, tapi berat. "Dimas, kalau suatu hari aku bilang aku harus pergi, kamu bakal marah nggak?" Dimas menatap tembok putih itu lama, lalu menjawab pelan. "Aku nggak akan marah. Tapi mungkin aku nggak akan siap." Dari seberang, tak ada jawaban. Hanya sunyi yang panjang, disertai napas pelan yang terdengar seperti tangis yang ditahan. Dan malam itu, Dimas sadar, rahasia Naila belum selesai. Kisah mereka baru saja masuk ke bagian yang paling dalam dan mungkin paling menyakitkan. Malam itu,
Hujan turun deras di luar asrama. Lampu-lampu koridor memantul di lantai basah, sementara suara tetesan air dari atap menciptakan ritme yang menenangkan. Arga duduk di meja belajarnya, menatap layar laptop yang menampilkan tugas akhir semester. Namun pikirannya jauh melayang, bukan pada tugas, tapi pada Hana. Sejak kejadian di taman seminggu lalu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi canggung seperti dulu, tapi juga tidak sesantai sebelumnya. Ada sesuatu yang menahan. Kadang mereka berbicara lama di telepon, tapi tiba-tiba diam seolah takut mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Arga menarik napas panjang. Kenapa aku malah takut kehilangan? Padahal kami belum apa-apa, gumamnya lirih. Tiba-tiba, notifikasi pesan muncul di layar. Dari Hana. Kamu lagi ngapain? Aku gak bisa tidur. Arga tersenyum kecil. Ngerjain tugas. Tapi kayaknya gak fokus. Sama. Hujan, jadi banyak mikir. Arga menatap pesan itu lama. Lalu membalas, mau aku temenin lewat telepon. Beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Suara lembut Hana terdengar di seberang sana. Kayaknya kamu selalu tahu kapan aku butuh seseorang buat dengerin. Mereka berbincang lama, tentang hal kecil, tentang makanan favorit, bahkan tentang masa kecil Hana di kampung halaman. Tapi di sela tawa, Arga mendengar sesuatu yang aneh di suaranya. Seperti ada kesedihan yang disembunyikan. Aku pengen tanya sesuatu, ucap Arga pelan. Kenapa kamu pindah ke asrama? Maksudku, di tengah semester begini, itu gak biasa, kan? Hana terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar selama beberapa detik. Aku, sebenarnya pengen mulai hidup dari awal, katanya lirih. Aku pernah kehilangan orang yang penting. Orang tua? Tanya Arga hati-hati. Bukan. Suaranya sedikit bergetar. Seseorang yang aku sayang. Tapi, dia pergi dengan cara yang gak bisa aku ubah. Arga menunduk, hatinya ikut sesak mendengar itu. Maaf, aku gak bermaksud. Gak apa-apa, potong Hana cepat. Aku udah terbiasa. Cuma kadang rasa bersalahnya masih datang. Suasana hening. Hujan semakin deras. Arga tak tahu harus berkata apa. Tapi nalurinya membuatnya tetap di sana. Mendengarkan, memberi ruang bagi Hana untuk bernapas. Terima kasih, Arga, kata Hana pelan. Kamu orang pertama yang gak maksa aku cerita, tapi tetap mau dengerin. Senyum lembut muncul di wajah Arga. Aku cuma gak mau kamu ngerasa sendirian. Di sisi lain, Hana memejamkan mata. Suara Arga, hujan, dan detak jantungnya terasa menyatu dalam satu keheningan yang anehnya menenangkan. Keesokan harinya, Hana tidak masuk kelas. Arga merasa cemas. Ia mengetuk pintu kamar 307 berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia memutuskan pergi ke perpustakaan, berharap Hana ada di sana, tempat favoritnya kalau sedang butuh waktu sendiri. Dan benar saja, Hana duduk di pojokan ruangan, dengan buku yang terbuka tapi tak dibaca. Hana, panggil Arga perlahan. Gadis itu menatapnya, tersenyum tipis. Kamu nemuin aku juga ya? Kamu kenapa gak masuk kelas? Aku, cuma pengen sendiri sebentar. Arga duduk di hadapannya, meletakkan sebotol teh hangat di meja. Aku gak bisa maksa kamu buat cerita. Tapi jangan lupa, kamu gak sendirian di sini. Mata Hana bergetar. Untuk sesaat, ia hampir menangis, tapi ia menahan. Kamu selalu bilang hal itu, katanya pelan, dan setiap kali kamu bilang, aku ngerasa mungkin Tuhan masih sayang sama aku. Arga terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya seperti cahaya lembut yang hangat. Beberapa hari kemudian, kehidupan di asrama kembali seperti biasa. Namun hubungan Arga dan Hana kini semakin dalam. Mereka mulai makan siang bersama, belajar di perpustakaan, bahkan berjalan pulang bareng sehabis kuliah malam. Suatu sore,
Mereka duduk di balkon lantai 2 asrama, menatap langit yang mulai oranye. "Tahu gak, Arga?" kata Hana pelan. "Dulu aku gak percaya takdir. Tapi sekarang aku mikir, mungkin beberapa orang emang ditulis buat datang di waktu yang tepat." Arga menatapnya, matanya serius tapi lembut. "Dan kamu percaya aku salah satunya?" Hana tersenyum kecil. "Aku gak tahu. Tapi kalau iya, aku gak keberatan." Hening lagi. Tapi kali ini hening yang manis. Angin sore meniup lembut rambut Hana, dan untuk pertama kalinya Arga sadar betapa indahnya senyuman gadis itu. Bukan karena parasnya, tapi karena ketenangan yang dibawanya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, Arga dipanggil ke ruang pengawas asrama. Ia mendapati Hana di sana, duduk dengan wajah pucat dan mata merah. Di meja, ada surat resmi dari pihak kampus. Pengawas menjelaskan bahwa Hana akan dipindahkan ke kampus lain, karena urusan keluarga yang mendesak. Arga tertegun. Apa maksudnya dipindah? Kenapa tiba-tiba? Hana hanya menunduk. "Aku gak punya pilihan, Arga. Kenapa kamu gak bilang apa-apa?" Suara Arga meninggi, emosi menahan kecewa. "Kita udah cukup, Arga," potong Hana dengan mata berkaca. "Aku gak mau ninggalin kamu dengan janji kosong." Arga berdiri diam. Hujan kembali turun di luar jendela, sama seperti malam saat mereka pertama kali bicara lama di telepon. "Tapi aku gak peduli soal janji," katanya pelan. "Aku cuma gak mau kamu pergi tanpa aku tahu alasannya." Hana menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Aku akan cerita nanti. Tapi bukan sekarang." Lalu ia beranjak pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah gontai. Malam itu, Arga duduk di depan jendela kamarnya, menatap hujan yang turun deras. Suara gemericik air terdengar seperti gema kenangan. Ia menggenggam ponselnya, menatap pesan terakhir dari Hana, hanya satu kalimat pendek. "Terima kasih sudah buat aku ngerasa hidup lagi." Arga mengetik balasan, tapi tak pernah dikirim. Ia hanya menatap layar kosong dan berbisik pelan. "Kalau kamu beneran ditulis Tuhan buat aku percaya, kita bakal ketemu lagi." Sudah 2 bulan sejak kepergian Hana dari asrama. Musim semi berganti menjadi awal musim panas. Pohon-pohon di halaman kampus kini kembali rimbun, dan suara tawa mahasiswa baru mulai memenuhi lorong asrama. Namun di kamar 308, suasana masih sama. Arga duduk di kursinya, menatap jendela tempat dulu ia sering berbincang dengan Hana. Di mejanya, masih tergeletak cangkir teh yang dulu selalu dibawanya 2 buah. Satu untuk dirinya, satu untuk Hana. Kadang, saat sore tiba, ia masih tanpa sadar menyiapkan 2 gelas, lalu tertawa sendiri. "Kebiasaan bodoh," gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan kebodohan. Itu rindu. Hari itu kampus mengadakan festival tahunan. Ada panggung musik, stan makanan, dan lomba foto kampus. Arga awalnya enggan datang, tapi teman sekamarnya, Rian, memaksa. "Udah, Gar. Hidup gak berhenti cuma karena satu orang pergi. Siapa tahu jodohmu malah datang di festival ini," candanya. Arga hanya tersenyum tipis. Ia tak menjawab. Namun di tengah keramaian, langkahnya terhenti. Sebuah melodi lembut terdengar dari panggung kecil di taman tengah. Suara itu, suara yang amat dikenalnya. Ia menoleh. Di atas panggung, berdiri seorang gadis berambut panjang, mengenakan kemeja putih sederhana dan rok biru. "Hana." Waktu seakan berhenti. Orang-orang di sekeliling mereka bertepuk tangan, menikmati lagu yang Hana nyanyikan, lagu yang dulu hanya ia dendangkan pelan saat mereka belajar bersama di perpustakaan. "Kita bertemu bukan karena kebetulan, tapi karena takdir menulisnya pelan-pelan." Arga menatapnya tanpa berkedip. Jantungnya berdebar cepat, seolah menolak semua logika. Ketika lagu berakhir,
Hana menunduk memberi salam, lalu turun dari panggung. Dan di antara lautan orang, tatapan mereka bertemu. "Hana?" Suara Arga nyaris berbisik. Gadis itu berhenti, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu, lembut, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. "Arga, lama gak ketemu." Mereka berdiri berhadapan di tengah taman yang ramai, tapi entah mengapa dunia terasa sunyi. "Aku pikir kamu gak bakal balik ke sini," kata Arga. "Aku juga pikir gitu," jawab Hana pelan, "tapi hidup selalu punya cara buat muterin jalan, ya." Mereka berjalan ke arah bangku taman, tempat yang dulu jadi saksi obrolan pertama mereka. Hana menceritakan semuanya. Tentang kepindahannya, tentang ayahnya yang sakit parah di kampung, tentang perjuangannya menyesuaikan diri di tempat baru. "Aku gak mau kamu ikut terbebani waktu itu," katanya. "Makanya aku milih pergi tanpa banyak bicara." Arga menatap tanah. "Tapi kamu tahu gak, justru yang bikin aku berat itu kepergianmu tanpa alasan." Hana terdiam, lalu perlahan menatapnya, matanya berkaca. "Maaf, Arga. Aku cuma takut kalau aku cerita, kamu bakal ngerasa harus nyelamatin aku. Padahal waktu itu, aku pengen belajar nyelamatin diri sendiri." Arga menghela napas, lalu tersenyum lembut. "Dan sekarang kamu udah berhasil." Mereka duduk lama di taman itu. Matahari sore mulai turun, menebarkan cahaya keemasan di sekitar mereka. Suasana terasa hangat, namun di balik itu, ada kesadaran yang tumbuh di hati Arga, bahwa pertemuan mereka kali ini bukan kebetulan. Hana menatap langit dan berkata pelan, "Kamu tahu, waktu di tempat baru, aku sering mimpi aneh. Aku lihat seseorang duduk di depan jendela, nungguin hujan berhenti." Arga menatapnya. "Itu aku." Hana tersenyum. "Iya. Dan setiap kali aku mimpi itu, aku selalu bangun dengan perasaan tenang. Kayak Tuhan lagi ngasih tahu, aku belum selesai di cerita ini." Suasana diam. Angin meniup lembut rambut Hana. Arga kemudian berkata, "Aku juga pernah doa, Hana. Kalau memang kamu jodoh yang ditulis Tuhan buat aku, tolong kasih tanda." "Dan sekarang kamu pikir ini tandanya?" tanya Hana sambil tersenyum kecil. Arga mengangguk. "Iya, karena aku gak nyari kamu, tapi kamu datang sendiri. Tepat waktu. Seperti yang ditulis." Malam mulai turun. Lampu-lampu festival menyala, membuat taman terlihat seperti lautan bintang. Orang-orang menari, tertawa, dan menikmati malam, sementara Arga dan Hana duduk berdampingan di bangku kayu yang sudah mulai lembab oleh embun. "Arga," bisik Hana, "kamu masih suka nonton hujan dari jendela?" "Masih," jawabnya. "Tapi sekarang aku nungguin hujan bukan buat sendiri lagi." Hana tertawa kecil. "Kenapa?" "Soalnya aku udah punya seseorang buat diajak dengerin suara hujan bareng." Hana memalingkan wajah, tapi senyum di bibirnya tak bisa disembunyikan. Lalu perlahan, ia menyandarkan kepala di bahu Arga. "Terima kasih," katanya pelan, "karena gak nyerah nunggu." Arga menatap ke depan, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. "Bukan aku yang kuat nunggu, Hana. Mungkin Tuhan aja yang gak mau aku berhenti." Beberapa minggu kemudian, Hana resmi pindah kembali ke kampus. Ia menempati kamar asrama baru, tepat di sebelah kamar Arga. Saat petugas asrama menempelkan nama di pintu kamar, Arga tak bisa menahan senyum. 308 Arga. 307 Hana. Seperti dulu. Seperti tak pernah ada perpisahan. Malam itu, hujan kembali turun. Arga duduk di dekat jendela, menatap ke arah kamar sebelah. Tiba-tiba, lampu dari jendela Hana menyala, dan terdengar suara ketukan kecil di kaca. "Tok, tok." Hana melambaikan tangan dari balik jendela, membawa 2 cangkir teh hangat. Arga tertawa kecil, lalu mengangkat cangkirnya sendiri. Mereka saling tersenyum, tanpa kata, tanpa janji,
tapi dengan rasa yang sama, tenang, hangat, dan penuh syukur. Karena akhirnya, mereka berdua mengerti, beberapa orang tidak datang untuk sementara, tapi untuk menepati janji yang Tuhan tulis dengan waktu. Tamat.